Mereka berdua ini benar-benar merasakan bahwa tendanya ini seperti diserang oleh sesuatu dan lebih banyak ada batu-batu kecil yang dilempar ke tenda mereka. Suara dari Fajar ini berubah. Suaranya seperti laki-laki tua dan dia bilang, "Aku gak seneng sampai hari ini. Hari kita gowo nang alamku." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah pendakian yang dialami oleh Putra dan salah satu temannya ketika mendaki ke Gunung Penanggungan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita bandingkan antara gunung-gunung yang lain, Gunung Penanggungan ini bisa dikatakan nggak terlalu tinggi. Karena ketinggian dari Gunung Penanggungan ini sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Ini sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan dua gunung yang ada di dekat Gunung Penanggungan, yaitu Gunung Arjuna dan Gunung Welirang yang ketinggiannya di atas 3.000 meter di atas permukaan laut. Tapi ada yang menarik dari Gunung Penanggungan ini. Yang pertama, selain ketinggiannya yang nggak terlalu tinggi, jadi banyak sekali pendaki-pendaki pemula ini yang sangat senang ketika mendaki ke Gunung Penanggungan, karena mereka bisa sekaligus mengenal alam dengan cara yang tidak terlalu berat seperti gunung-gunung yang lain. Tapi selain itu juga Gunung Penanggungan ini dipercaya sebagai gunung yang dikeramatkan oleh warga di sekitar sana. Kenapa? Karena dulunya pada zaman Kerajaan Mojopahit, Gunung Penanggungan ini sangat disakralkan. Itulah kenapa banyak sekali situs-situs peninggalan dari kerajaan-kerajaan masa lalu. Bahkan jauh sebelum Kerajaan Majapahit pun ada situs-situs yang terdapat di sekitaran Gunung Penanggungan. Termasuk salah satunya adalah Petirtaan Jolotundo. Nah, banyak sekali jalur menuju ke Gunung Penanggungan. Ada sekitar 7 jalur. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman melewati jalur mana aja, bisa meninggalkan sesuatu di kolom komentar. Dan di Gunung Penanggungan ini dulu pernah sempat terbakar. Jadi ketika musim kemarau, Gunung Penanggungan ini terbakar, dan pada akhirnya jika dilihat dari atas, ini bisa dilihat ada jalur kuno di sana. Jadi jalur ini kelihatan sekali kalau ada jalur yang zigzag dan ada jalur yang melingkar. Dan itu dipercaya oleh peneliti bahwa jalur ini adalah jalur kuno yang dulu digunakan oleh orang-orang masa lalu di zaman-zaman kerajaan ini untuk naik ke Gunung Penanggungan. Jadi beda sekali dengan zaman sekarang, yang ketika kita melihat jalur Gunung Penanggungan ini selalu lurus naik ke atas dan menanjak sekali.
Jadi nggak seperti orang-orang dulu atau nenek moyang kita dulu yang ketika naik gunung, mereka ini selalu memperhatikan segala resikonya dan selalu memilih yang enak. Jadi mereka memilih jalur yang zigzag supaya mereka nggak terlalu capek. Dan ada jalur yang melingkar itu yang dipercaya oleh para peneliti bahwa jalur ini bisa dilalui oleh kereta kuda pada masa itu. Nah, inilah kearifan-kearifan lokal yang dimiliki oleh kakek buyut kita dulu, bahwa mendaki gunung itu haruslah menikmati prosesnya, bukan sekedar untuk mencari instan dan pada akhirnya mengabaikan semua yang ada di sekitarnya. Kita bisa lihat bahwa hari ini di pendakian-pendakian gunung di jalur-jalur tertentu, terutama yang ada di Penanggungan ini, banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Dan ini tentu tidak mencerminkan seorang pendaki atau seorang pecinta alam, yang seharusnya pecinta alam ini harus mencintai sekitarnya dan sangat tidak patut untuk membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi hal pertama yang perlu diingat oleh teman-teman, kita semua saling menasihati bahwa sampah ini baiknya dibawa lagi turun ke bawah. Nah, cerita kali ini yang dikirimkan oleh Sobat Kembara yang namanya Putra. Putra ini asalnya dari Mojokerto. Dia cerita bahwa di tahun 2020 itu dia mendaki menuju ke Gunung Penanggungan lewat jalur Kunjoro Wesi. Nah, sebelumnya Putra dan teman-teman ini sempat pernah mendaki ke Gunung Penanggungan lewat jalur yang sama, jalur Kunjoro Wesi ini, dan nggak pernah mengalami satu keganjilan apapun. Tapi di tahun 2020 itu, seperti yang diceritakan oleh Putra, dia mengalami satu keanehan yang sampai akhirnya membuat satu temannya ini sempat kesurupan. Nah, siang itu Putra ini lagi santai di rumah dan tiba-tiba ada satu temannya yang namanya Fajar ini menghubungi Putra untuk ngajak naik gunung. Nah, awalnya waktu itu Putra ini sempat menolak, nggak tahu kenapa, mungkin karena malas dan lain sebab. Jadi waktu itu Putra ini sempat menolak ajakan dari temannya yang namanya Fajar ini. Tapi karena Fajar ini terus memaksa, karena ingin naik gunung dengan Putra, akhirnya Putra pun nggak bisa menolak ajakan dari temannya itu. Nah, sekitar sore hari mulailah Putra ini mempersiapkan segala sesuatunya. Sekitar malam hari, sekitar jam 11 malam, mereka ini baru mulai berangkat. Jadi sekedar info bahwa banyak sekali pos-pos perizinan yang ada di Gunung Penanggungan ini yang buka 24 jam. Jadi wajar ketika banyak sekali pendaki yang datang di malam hari untuk naik ke Gunung Penanggungan, karena mereka berencana ketika sampai di puncak itu mereka bisa menikmati sunrise. Nah, jadi waktu itu Putra dan Fajar ini berangkat naik motor sekitar jam 11 malam. Perjalanan sekitar 1 jam lebih. Waktu itu Putra ini pakai aplikasi Google Maps. Sebelumnya memang Putra dan Fajar ini pernah mendaki ke Gunung Penanggungan lewat Kunjoro Wesi. Tapi waktu itu masih samar-samar. Dia sendiri lupa jalannya menuju ke base camp tersebut. Jadi waktu itu Putra memutuskan untuk pakai aplikasi Google Maps. Nah, di tengah perjalanan itu ketika memasuki pedesaan, suasana ini sepi gelap. Dan tiba-tiba Google Maps ini pada satu titik mengarahkan mereka untuk belok ke arah kanan. Nah, Putra ini sebenarnya ragu-ragu di situ. Karena ada pemahaman dari Putra, ini bukannya belok kiri, tapi kok Google Maps kok mengarahkan ke arah kanan. Nah, tapi karena Putra ini juga samar-samar, dia benar-benar lupa dengan jalan waktu itu. Akhirnya dia ikutilah jalur menuju ke kanan. Nah, semakin mereka ini masuk, jalanan ini semakin sepi dan mulai menjauh dari perkampungan penduduk. Sampai pada akhirnya mereka ini sadar Google Maps ini berhenti. Dan ketika mereka berhenti persis, mereka noleh ke arah kiri, ternyata itu adalah pemakaman umum. Nah, karena mereka semua ini takut dan melihat pemandangan pemakaman umum yang begitu menyeramkan, akhirnya mereka langsung balik arah. Saking takutnya, karena mereka melihat pemakaman umum, jadi motor mereka ini sampai jatuh, dan sempat berulang kali mereka itu terjatuh, sampai akhirnya mereka mulai pergi meninggalkan pemakaman umum itu. Nah, mulailah mereka cari jalan lagi, dan sampai akhirnya singkat cerita setengah jam kemudian mereka sampai di pos perizinan di desa Kunjoro Wesi itu.
Nah, pada saat mereka sampai, suasana ini bisa dikatakan sepi, tapi masih banyak sepeda motor yang sudah diparkir di situ. Nah, mulailah mereka ini mendaftarkan diri, mereka mengisi simaksi dan lain sebagainya, dan mereka pun mulai berdoa. Nah, ada catatan kecil dari Putra waktu itu. Putra ini ketika berdoa, dia ini sempat memandang ke arah Fajar, seolah-olah waktu itu Fajar ini berdoanya kurang maksimal. Jadi dia ini, menurut Putra itu, Fajar ini berdoanya kayak nggak niat. Nah, tapi waktu itu Putra nggak sempat menegur, dan setelah itu mereka pun jalan. Nah, mulailah mereka memasuki perkampungan penduduk. Awalnya mereka melewati rumah-rumah penduduk dan ada kebun-kebun kecil seperti kebun cabai dan lain sebagainya. Mulailah mereka jalan agak menanjak, dan semakin lama mulai mereka ini memasuki hutan. Dari situlah suasana ini mulai sepi, dan jalan yang awalnya paving mulai berubah menjadi tanah dan bebatuan. Jadi Putra dan Fajar ini pun jalan pelan-pelan, dan ketika memasuki hutan, mulailah mereka semua ini mendengar ada suara benda jatuh dari atas. Serak, buak. Jadi benar-benar kayak ada sesuatu yang jatuh dari pohon, dan itu nggak mungkin buah. Karena mereka merasa bahwa ini seperti benda besar yang jatuh, lebih kepada manusia yang jatuh. Nah, karena mereka semua ini takut, jadi mereka nggak berani melihat ke arah belakang, dan mereka mempercepat langkah demi langkah dan menuju ke arah depan. Nah, semakin memasuki hutan, mereka berdua ini nggak sempat membahas itu tadi suara apa. Jadi mereka terus jalan. Karena Putra sendiri tahu bahwa Fajar ini, temannya ini, karakternya penakut. Nah, sementara Putra sendiri dia mengakui kalau dia ini juga sebenarnya penakut. Jadi ketika mereka jalan berdua di tengah kegelapan malam itu, mereka ini memberanikan diri. Nah, semakin memasuki hutan, tujuan mereka pertama adalah pos 1. Tapi selama perjalanan, ketika mereka berjalan, mereka berdua ini dengar suara anjing yang melolong begitu kerasnya. Nah, begitu mereka mendengar suara anjing, mereka ini coba berhenti dulu. Karena mereka ini takut bahwa anjing-anjing itu mendekat ke arah mereka. Tapi begitu Putra dan Fajar ini berhenti, suara anjing ini juga berhenti. Nah, mereka pun melanjutkan jalan. Ketika belum lama jalan, suara anjing ini terus melolong lagi. Nah, dari situlah mereka ini mulai ketakutan dan mempercepat langkah. Karena nggak ada satupun pendaki yang di sana yang mereka temui, jadi mereka ini jalan pelan berdua menuju ke pos 1. Nah, semakin mereka ini jalan, mulailah Putra ini dengar kayak ada suara perempuan nangis. Nah, dari situlah Putra ini sempat bilang ke Fajar, "Jar, kamu dengar nggak ada perempuan nangis?" Nah, karena Fajar ini penakut, dia sempat bilang ke Putra, "Kamu jangan nakut-nakuti, Put. Aku nggak dengar apa-apa." "Oh ya sudah kalau gitu, kita lanjutkan jalan aja." Begitu mereka lanjut jalan, Putra ini semakin dengar kalau suara perempuan yang nangis ini kayak ngikuti mereka. Dan suara tangisan itu kayak benar-benar terisak-isak. Nah, awalnya Putra ini sempat melihat ke arah Fajar. Tapi seolah-olah Fajar itu gak dengar suara perempuan yang nangis ini. Jadi selama mereka jalan melewati hutan-hutan itu, Putra ini dengar kalau suara perempuan yang nangis ini kayak ngikuti mereka. Terus seperti itu, di samping itu mereka ini juga dengar suara lolongan anjing yang menggonggong. Nah, gak lama kemudian, mereka merasa bahwa mereka ini sudah dekat dengan pos 1. Jadi mereka istirahat lebih dulu dan sempat istirahat sebentar. Nah, lagi-lagi Putra ini dengar suara perempuan yang nangis tadi. Dan suaranya ini semakin kenceng. Kayak benar-benar terisak-isak nangisnya. Tapi waktu itu Putra ini sempat mengabaikan dan melihat ke arah Fajar. Gak lama kemudian, si Putra ini dengar bahwa di pos 1 itu kayak ada orang yang lagi ngobrol. Suaranya ini seperti suara laki-laki yang lagi ngobrol berdua. Nah, dari situlah Putra ini coba menyapa. "Woi!" Ternyata dari pos 1 itu dengar ada yang nyaut, "Woi!" Lah,
Putra pun sempat bilang sekali lagi, "Mas, tunggu mas, kita mau bareng. Tunggu ya mas." Ternyata dari pos 1 itu ada yang jawab lagi, "Woi." Nah, Putra nggak sempat berpikir yang negatif. Jadi Putra langsung ngajak Fajar untuk naik ke pos 1. Mereka pun jalan cepat menuju ke pos 1. Ternyata begitu sampai pos 1, suasana pos 1 ini kosong. Nggak ada satupun pendaki di sana. Nah, pada waktu itulah Putra ini sudah mulai merasa ada yang aneh. Karena begitu dia sampai sebelum pos 1, dia ini dengar jelas bahwa ada laki-laki yang ngobrol. Dan sempat laki-laki ini menjawab sautan dari Putra. Tapi kenapa begitu mereka sampai di pos 1, ternyata di pos 1 ini nggak ada satu pendaki pun. Bahkan sisa-sisa langkah kaki ini nggak didengar sama sekali oleh Putra dan Fajar. Nah, pada waktu itu mereka sempat berpikir yang positif dan mereka memutuskan untuk berhenti di pos 1 sebentar. Mereka keluarin kompor dan mulailah membuat minuman. Mereka bikin kopi dan ngerokok sebentar. Nah, di tengah keheningan malam itu, waktu menunjukkan sekitar jam 1 dini hari. Suasana sepi sekali, nggak ada satupun pendaki yang naik maupun nggak ada pendaki yang turun. Jadi begitu Putra ini dan Fajar nyantai ngerokok sebentar, mulailah mereka ini mendengar lagi ada suara perempuan yang nangis tadi, dan itu persis di belakang mereka. Nah, karena Putra ini sudah mulai merasa nggak nyaman, Putra pun langsung ngajak Fajar untuk langsung melanjutkan perjalanan. Jadi mereka pun langsung packing dan mereka langsung melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka sampai di pos 2 dan di sana nggak ada satu keanehan apapun. Jadi mereka sempat istirahat sebentar dan langsung melanjutkan perjalanan lagi. Di pos 3, mereka pun juga merasa nggak ada gangguan apapun. Jadi suara perempuan yang nangis tadi, ini di pos 3 mereka nggak mendengar lagi. Nah, lanjutlah mereka berjalan menuju ke pos 4. Singkat cerita, ketika mereka sampai di pos 4, ada 2 tenda yang sudah ada di situ. Tapi kemungkinan penghuninya ini sudah mulai naik menuju ke puncak. Jadi waktu itu memang ada 2 tenda, tapi nggak ada kehidupan di sana. Jadi otomatis Putra dan Fajar ini memutuskan untuk membuat tenda di situ juga sambil nunggu pagi. Waktu itu sekitar jam 3 dini hari. Jadi Putra langsung mendirikan tenda dan mulai masak sesuatu, mie instan, kopi, dan lain sebagainya, dan mereka pun ngerokok santai. Nah, selesai ngerokok, si Putra dan Fajar ini memutuskan untuk tidur, karena keesokan harinya mereka mau muncak. Tapi pada saat sudah ada di dalam tenda, mereka ini belum juga ngantuk. Dan sampai pada akhirnya, Putra ini dengar lagi ada suara perempuan ini yang nangis. Nah, perempuan nangis ini suaranya semakin dekat, dan lama-kelamaan tangisannya ini semakin kencang. Dan Putra ini sadar bahwa perempuan ini seolah-olah duduk jongkok di balik tenda mereka. Dan tangisannya itu kencang sekali. Tapi yang membuat Putra ini aneh, ketika Putra itu melihat ke arah Fajar, Fajar itu sibuk dengan HP-nya. Jadi waktu itu Putra ini sempat tanya, "Kamu ngapain, Jar?" Fajar ini ternyata main game offline. Nah, sementara suara tangisan perempuan ini terus terdengar. Kayak seolah-olah perempuan ini duduk jongkok di belakang tenda mereka. Jadi Putra ini dengar sekali, suara perempuan ini nangisnya terisak-isak. Nah, Putra sekali lagi tanya ke Fajar, "Jar, kamu nggak dengar tak? Ada suara perempuan yang nangis." Fajar ini langsung naruh HP-nya dan memandang ke arah Putra. "Kamu yang bener, Put. Jangan nakut-nakutin. Nggak ada suara perempuan nangis. Ini loh, jelas sekali di belakang tenda kita." Nah, suara perempuan ini terus terdengar. Suaranya nangis terisak-isak, tapi kok Fajar ini kok nggak dengar? Padahal Putra ini dengar jelas sekali kalau perempuan ini kayak seolah-olah duduk di belakang tenda mereka. Nah, Fajar ini pun langsung bilang ke Putra, "Ya sudahlah, Put, tidur aja lah. Udah diabaikan aja lah. Kita besok pagi harus naik ke puncak." Ya sudahlah kalau gitu. Akhirnya Putra ini pun coba menutup mata. Dia ini coba untuk tidur. Nah, belum lama tidur, antara sadar dan nggak sadar, Putra ini dengar Fajar ini tiba-tiba duduk dan langsung marah. Jadi seperti khasnya anak Jawa Timur, Fajar ini meso, "Jancuk, ojo ganggu aku. Aku nang kene mbek koncoku gak ganggu kon. Aku niat naik gunung.
Ojo ganggu aku, hancur. Jadi terus marah-marah seperti itu, dan putra ini tanya, kenapa Jar? Ini loh, ada yang lempar-lempar tenda kita. Ternyata begitu putra ini bangun, putra ini juga dengar bahwa tenda mereka ini seperti dilempari sesuatu, seperti kerikil-kerikil kecil, dan ada juga seperti yang melempar pasir. Dan mereka berdua ini benar-benar merasakan bahwa tendanya ini seperti diserang oleh sesuatu, dan lebih banyak ada batu-batu kecil yang dilempar ke tenda mereka. Nah, itulah yang membuat Fajar waktu itu sempat marah-marah, bahkan memaki-maki entah kepada siapa. Nah, dari situlah putra ini sempat bilang ke Fajar, coba Jar kita lihat. Mereka pun buka tenda dan keluar. Ternyata di luar ini suasana sepi, dan mereka nggak lihat satu wujud apapun. Jadi suasana ini sepi gelap. Mereka pun masuk lagi, waktu itu sekitar jam 4 atau jam setengah 5. Nah, mereka akhirnya memutuskan untuk nggak tidur. Mereka membuat mie instan lagi, mereka persiapan untuk naik ke puncak. Nah, pada waktu itu putra ini santai, bikin kopi sambil ngerokok, mempersiapkan minuman untuk si Fajar. Nah, begitu minuman ini selesai, putra ini noleh ke arah Fajar, dan putra ini kaget. Ternyata Fajar ini duduk dengan melotot ke arah putra, dan mata Fajar itu putih semua. Dari situlah putra ini kaget. Loh Jar, kamu kenapa Jar? Fajar itu terus menatap ke arah putra, tapi bola mata si Fajar ini semuanya putih, jadi nggak ada hitamnya sama sekali. Dari situlah putra ini langsung ketakutan, dan dia sempat bilang, Jar, kamu kenapa Jar? Suara dari Fajar ini berubah, suaranya seperti laki-laki tua, dan dia bilang, aku gak seneng sampai hari ini. Hari kita gowo nang alamku, hari ini wis kurang ajar. Gowo barang sing aku gak seneng. Hari kita gowo nang alamku. Nah, dari situlah putra ini ketakutan, karena mendengar suara Fajar itu bukan seperti suara Fajar. Suaranya berat seperti laki-laki tua, dan waktu itu langsung putra ini berinisiatif, langsung bilang, Mbah, nun sewu Mbah, mohon maaf Mbah. Koncoku iki salah opo Mbah? Koncomu iki kurang ajar, tak gowo nang alamku. Arek iki nggowo barang sing aku gak seneng. Arek iki kudu melok aku, gak kira selamat arek iki. Lah dari situlah putra ini semakin menjelaskan lagi, Mbah, nuwun sewu Mbah, ngapunten Mbah, kami mohon maaf Mbah. Kalau teman saya ini salah, saya minta maaf Mbah. Jangan bawa teman saya ini. Jadi putra ini terus memelas kepada penunggu ini. Dia ini tahu, putra tahu bahwa Fajar ini kerasukan. Jadi dari situ putra ini terus minta maaf pada penunggu yang sudah merasuki ke tubuh Fajar. Nah, gak lama kemudian, tiba-tiba si putra ini membacakan sesuatu, doa sebisa mungkin, dan kemudian putra ini ngambil satu air minum dan dicipratkan ke wajah Fajar yang sedang kesurupan itu. Gak lama kemudian Fajar ini seperti pingsan. Nah, dari situlah putra ini mulai agak lega, tapi putra sendiri nggak tahu apa yang dimaksud oleh penunggu ini. Jadi penunggu itu sempat bilang bahwa si Fajar ini bawa sesuatu yang membuat penunggu-penunggu yang ada di sini ini marah. Tapi putra nggak tahu waktu itu apa yang dibawa oleh Fajar. Nah, ketika matahari sudah mulai terbit sekitar jam 6 pagi, si Fajar ini kebangun, dia sadar dan langsung ngajak putra untuk naik menuju ke puncak. Waktu itu putra ini sempat melarang Fajar, Jar, baiknya kita turun dari sekarang. Kita nggak usah melanjutkan ke puncak. Nah, sempat ada perdebatan di situ karena Fajar ini nggak tahu menahu, loh kenapa sudah sampai sini kok nggak ke puncak? Kita ke puncak aja. Tapi putra nggak mau menjelaskan bahwa Fajar ini tadi kesurupan. Jadi putra sempat menjelaskan ke Fajar, sudahlah Jar, kita turun aja. Suasananya nggak nyaman. Kita tetap turun, jangan melanjutkan ke puncak. Tapi Fajar ini tetap ngotot. Dia pengen sekali naik ke puncak. Pada akhirnya putra ini langsung menjelaskan, Jar, kamu tahu nggak? Kamu tadi ini kesurupan. Semua matamu itu putih, nggak ada hitamnya sama sekali. Kamu kesurupan dan kamu ini mau dibawa ke alam lain oleh penunggu yang ada di sini. Dari situlah Fajar ini benar-benar kaget mendengar pernyataan dari putra. Maksudnya gimana, Put? Yo, kamu ini kesurupan tadi. Kamu nggak sadar kan kamu tadi kesurupan. Penunggu yang ada di sini ini marah karena kamu bawa sesuatu yang membuat mereka ini marah. Jadi Fajar itu kayak seolah memahami kesalahannya.
Pada akhirnya Fajar ini pun nurut. Mereka pun akhirnya packing dan mereka pun melanjutkan turun menuju ke base camp. Nah, begitu sampai di pos perizinan, mereka ngambil motor dan mereka pun pulang. Nah, sesampainya di rumah, sore hari itu, Putra ini lagi santai di rumah sambil ngerokok dan tiba-tiba teleponnya ini berdering. Ternyata ada telepon dari Fajar. Begitu diangkat oleh Putra, ternyata yang ngomong ini adalah ibunya Fajar. Ibunya Fajar ini bilang ke Putra, "Nak Putra, minta tolong ke sini. Ini loh Fajar kesurupan. Ibu nggak tahu harus gimana." "Oh iya bu, saya ke sana bu." Akhirnya Putra ini pun langsung menuju ke rumah Fajar. Ternyata di rumah Fajar ini sudah rame, banyak sekali orang dan ada 2 orang ustadz di situ. Dan Putra ini ngelihat Fajar ini sudah sadar. Disitulah mulai Putra ini dekat dan mereka ngobrol sebentar. Gak lama kemudian Putra langsung tanya ke Fajar, "Jar, sebenarnya kamu ini bawa apa ketika naik ke Gunung Penanggungan kemarin itu?" Nah, ceritalah Fajar bahwa ternyata Fajar ini bawa 1 keris milik kakeknya. Dia sengaja bawa ke Gunung Penanggungan karena Fajar ini tahu bahwa di Gunung Penanggungan ini adalah gunung kuno yang dikeramatkan oleh kerajaan di masa lalu. Fajar ini berharap siapa tahu keris yang dibawa ini nantinya bisa ada yang ngikut, terutama penunggu-penunggu yang ada di sana. Dari situlah Putra ini benar-benar shock, kaget. "Kenapa Jar kamu kok ngelakuin itu Jar? Kenapa kok kamu tega ngelakuin ini? Kamu sudah tahu bahwa resiko di sana itu besar ketika kamu bawa barang seperti ini. Penunggu-penunggu yang ada di sana nggak terima dengan barang yang kamu bawa ini. Seolah-olah mereka merasa bahwa kamu ini nantang mereka. Inilah yang membuat kamu kesurupan dan sampai akhir ini mereka semua ini ngikut ke kamu." Dari situlah Fajar itu menunduk dan Fajar itu nyesel. Dia sempat bilang ke Putra, "Aku minta maaf Put, harusnya aku nggak bawa benda ini. Harusnya kita naik gunung kemarin selamat dan kita bisa naik ke puncak. Tapi karena aku bawa barang itu, akhirnya aku kesurupan." Ya sudahlah Jar, hal seperti ini nggak usah kamu ulangin lagi. Nah, nggak lama setelah itu Putra ini pun pamit ke Fajar, pamit ke ibunya. Putra ini pulang. Nah, selama beberapa minggu setelah itu ada lagi kabar dari ibunya Fajar. Ibunya Fajar ini telepon ke Putra, dia bilang kalau, nak Putra tolong ke sini, ini Fajar kesurupan lagi." Langsunglah Putra ini cepet-cepetan menuju ke rumah Fajar dan ternyata di situ dilihat Fajar ini duduk menghadap ke tembok dan dia diem terus seperti itu. Dari situlah Putra ini sempat menyapa, "Jar, aku di sini Jar." Nah, Fajar itu noleh dengan mata melotot melirik ke arah Putra. Dan waktu itu Putra merasa ini ada yang nggak beres dengan anak ini. Terus dia natap seperti itu, akhirnya Putra ini nggak berani mendekat. Putra ini pun diajak ngobrol dengan ibunya Fajar. Ibunya ini cerita, "Nak Putra, Fajar itu loh berhari-hari, dia itu kayak gitu terus. Ibu ini sempat bawakan makanan, tapi ketika di dekatnya Fajar, Fajar ini langsung menampik makanan itu, sampai akhirnya makanan ini jatuh dan piring ini pecah. Terus seperti itu. Ya dari tadi, dari kemarin ya gitu itu. Tolonglah nak Putra, itu kenapa itu Fajar?" Akhirnya Putra ini dekat ke arah Fajar, dan Putra itu sempat menepuk pundaknya Fajar. Sekali lagi Fajar ini noleh, dan matanya itu seolah-olah mata yang sinis menghadap ke arah Putra. Nah, Putra ini langsung ambil air, dibacakanlah doa-doa. Karena gimana pun juga Putra ini sempat mondok di satu pondok pesantren dan dia tahu beberapa amalan dari kiainya. Dibaca-bacakanlah, kemudian air ini diciprat-cipratkan ke semua tubuh Fajar. Nah, dari situlah Putra ini bisa melihat Fajar itu seperti orang yang dicambuk oleh sesuatu. Wah. Nah, sekali lagi Putra ini langsung mencipratkan air yang sudah dibacakan doa itu. Fajar sekali lagi meronta-ronta kesakitan. Dan gak lama kemudian, air ini dibasuh ke raut wajah Fajar dan Fajar itu seperti orang yang pingsan. Dan gak lama setelah itu, setelah dirasa Fajar ini sudah tenang, Putra ini pun pamit ke ibunya dan Putra ini pun pulang. Nah, setelah hari itu, Putra ini nggak lagi ketemu Fajar dan pada waktu itu Putra melanjutkan ke pondok pesantren dan nggak lagi ketemu dengan Fajar. Nah, beberapa tahun setelah itu,
Putra ini pun ketemu lagi dengan Fajar, dan Fajar seperti orang normal pada umumnya. Dia nggak lagi mengalami kesurupan-kesurupan, dan Putra waktu itu merasa juga senang dengan keadaan temannya itu. Nah, kejadian waktu itu yang pernah dialami oleh Putra dan Fajar ketika mendaki ke Gunung Penangguhan di tahun 2020 yang menyebabkan Fajar ini sempat kesurupan, bahkan sampai di rumahnya Fajar sempat kesurupan. Ini membuat Putra berpikir sekali lagi bahwa gunung ini bukan tempat main-main. Bagaimanapun juga gunung ini adalah tempat sakral di mana kita nggak bisa seenaknya sendiri ketika mendaki ke gunung. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Putra di Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.